Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nan hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran IPS kelas 7. Dan bagi yang melihat tayangan ini, malah kita bersama berdoa agar apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Materi kita kali ini adalah tentang dinamika kependudukan Indonesia yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia, yang kedua adalah persebaran penduduk Indonesia, dan yang ketiga adalah komposisi penduduk Indonesia. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang 3 hal itu: jumlah penduduk Indonesia, persebaran penduduk Indonesia, dan yang terakhir adalah komposisi penduduk Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembahasan, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan jumlah penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu menunjukkan persebaran penduduk Indonesia. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menjelaskan komposisi kependudukan Indonesia. Jadi harapannya setelah kalian mengikuti dengan baik pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan 4 poin yang telah dijelaskan di atas. Baik, mari kita mulai. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan 3 faktor. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau moralitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk Indonesia, ya. Kemudian jumlah penduduk, ya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2020, Indonesia menempati peringkat keempat dunia, yakni berjumlah 268.074.600. Itu adalah jumlah yang sangat besar, ya, bagi penduduk Indonesia. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mengetahui jumlah penduduk suatu negara? Simak video berikut. Cara untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan sensus, yang kedua adalah dengan registrasi, dan yang ketiga adalah dengan survei. Jadi 3 cara ini yang digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sensus. Sensus penduduk adalah pencatatan total tentang penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi memang sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Yang kedua adalah registrasi. Registrasi penduduk dapat diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan oleh institusi resmi pemerintah kepada para penduduk. Pencatatan ini dapat berarti pencatatan kelahiran, ya, kematian, dan perpindahan yang dilakukan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi ini administrasi, ya, administrasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan survei. Survei penduduk adalah pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara. Jadi survei ini sampel saja, ya, tidak semua dicatat tapi hanya sebagian, ya, dikumpulkan datanya. Jadi 3 hal inilah yang digunakan pemerintah dalam untuk, ya, mengetahui berapa sih jumlah penduduk suatu negara. Jadi yang pertama adalah sensus penduduk, yang kedua adalah registrasi, dan yang ketiga adalah dengan survei. Dari penjelasan tadi, tentunya kita sekarang sudah tahu bagaimana suatu negara itu mengetahui jumlah penduduk suatu negara tersebut. Nah, sekarang apa sih keuntungan dan kerugian suatu negara yang mempunyai jumlah populasi penduduk yang banyak? Nah, simak penjelasan.
Kemudian ini adalah keuntungan dan kerugian jumlah penduduk yang besar ya. Yang pertama, keuntungan dulu. Keuntungannya adalah penduduk usia produktif berlimpah. Jadi kalau suatu negara mempunyai penduduk yang besar, maka keuntungannya yang pertama adalah penduduk usia produktif yang sangat banyak. Kemudian ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah apabila memiliki kualitas penduduk yang rendah. Nah, ini rugi ya. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang rendah, maka negara itu termasuk akan mengalami kerugian ya. Karena penduduknya besar, otomatis biaya untuk menghidupi negara juga akan besar ya, seperti itu ya. Demikian tadi penjelasan tentang keuntungan dan kerugian suatu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk artinya adalah penyebaran suatu penduduk dalam suatu wilayah ke wilayah yang lain disebabkan karena kepadatan, kekurangan lapangan kerja, dan lain-lain ya. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar namun tidak diikuti dengan persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Jadi penyebaran penduduk di Indonesia ini memang kurang merata ya. Contoh saja di Pulau Jawa itu sangat padat penduduknya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain ya. Itu namanya persebaran penduduk yang kurang merata. Itu. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas penduduk. Yang besar tadi ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar bila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya ya. Namanya artinya apa? Di Indonesia ini persebaran penduduknya belum begitu merata karena banyak faktor ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang peta persebaran penduduk Indonesia ya. Ini diambil tahun 2017 ya, antar pulau. Kita bisa lihat itu ya. Itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa amati wilayah mana yang padat penduduknya dan wilayah mana yang kurang penduduknya. Itulah penjelasan tentang persebaran penduduk di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni komposisi penduduk ya. Selamat menyaksikan. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Memang ini adalah pengelompokan penduduk di suatu negara. Ini memang diperlukan untuk dijadikan pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan ya, agar lebih baik seperti itu. Selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia ya. Adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu. Misalnya, usia 0 sampai 5 tahun adalah usia balita, usia 6 sampai 12 tahun usia SD, usia 13 sampai 15 tahun adalah usia SMP, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga bisa dibuat berdasarkan usia produktif dan non produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun adalah usia belum produktif. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan usia di atas 65 tahun adalah usia yang tidak produktif. Jadi seperti itu ya, pengelompokan penduduk berdasarkan usia. Berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Apa itu? Ini adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, sex ratio.
Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.